Begini nih, yang ada tugas dari calon guru penggerak untuk mewawancarai Bapak dalam hal bagaimana proses Bapak mengambil keputusan yang merupakan dilema kita. Apakah ada waktunya Bapak? Insyaallah. Kita langsung saja Bapak. Silakan Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Anafi, Kepala SDN 3 Belanting, Satap 2 Sambelia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhayyar SPD CGP Angkatan 7 dari SMPN Satap 2 Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Nah, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Jadi saya akan melayangkan beberapa pertanyaan. Ya. Kita mulai saja, Bapak. Ini pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, jadi begini ya. Sebelumnya bahwa perlu kita garis bawahi ya, bahwa semua sekolah pasti memiliki permasalahan ya. Kadang permasalahan satu sekolah dengan sekolah yang lain itu berbeda-beda. Nah, itulah perannya di sini, kita perlu mengidentifikasi masalah yang mana yang perlu diprioritaskan untuk diselesaikan sekarang. Oh, jadi kita identifikasi dulu. Jadi ada sekolah-sekolah yang juga memiliki kasus tidak sama dengan kasus kita. Berarti ada identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalah. Terima kasih. Pilih masalah yang paling penting. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ya. Jadi memang ketika ada dua masalah yang memiliki nilai sama, ya. agak sulit memang. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah mana yang melibatkan kepentingan orang banyak. Buat skala prioritas untuk penyelesaiannya. Jadi terutama ya yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ya, jadi ada dua yang saya tangkap di sini. Kita harus membuat skala prioritas. Yang kedua melibatkan kepentingan orang banyak. Berarti kita harus mengesampingkanlah kepentingan pribadi dulu. Nah, untuk yang ketiga ini Bapak ini, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Langkah-langkahnya. Biasanya yang saya lakukan pertama, tentukan dulu masalahnya apa. Kemudian kumpulkan fakta-fakta pendukung itu penyelesaian masalah. Selanjutnya usahakan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Berarti ada 3 di sini. Ada lagi. Setelah itu, apakah masalah yang mau kita selesaikan itu tidak berbenturan dengan hukum dalam pengambilan keputusan nanti. Kemudian setelah itu tanamkan rasa simpati terhadap teman atau permasalahan
yang akan kita selesaikan. Luar biasa sekali. Jadi sangat solid sekali. Langkah-langkahnya sistematis sekali. Yang pertama identifikasi masalah, terus fakta-fakta pendukung kita harus kumpulkan, terus mengutamakan kepentingan orang banyak dulu, begitu. Terus masalah tidak ada yang berbenturan. Kemudian kita harus bisa memiliki rasa empati simpati. Luar biasa sekali. Untuk yang selanjutnya nih Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang efektif? Jadi dari masalah yang sudah kita temukan, kemudian merumuskan pokok permasalahannya itu apa? Itu pertama ya. Itu pokok permasalahannya, kemudian analisa dengan berpikir objektif. Itu kuncinya. Jadi tentukan pokok pikiran, pokok utama dari permasalahan, bahwa baru kita analisa secara dengan berpikir secara objektif. Jadi di sini ada dua yang saya lihat. Yang pertama, rumuskan pokok permasalahan. Kemudian yang kedua, kita harus menganalisa pokok permasalahan itu secara objektif, gitu. Artinya keputusan tersebut tidak semata-mata berdasarkan hati nurani kita saja, gitu. Berarti ada pandangan kita. Sumber-sumber yang bisa kita jadikan rujukan objektif. Ya, terima kasih banyak. Yang kelima ini, yang selanjutnya. Jadi hal-hal apa saja yang Bapak temukan yang Bapak anggaplah sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik. Jadi sebuah keputusan ya, pasti tidak semua orang akan merasa puas. Sudah lumrah gitu ya. Apalagi melibatkan orang banyak. Pasti perbedaan itu pasti ada. Namun kata kuncinya perlu pendekatan personal. Setelah apa yang kita putuskan bersama, bagi teman atau orang yang tidak sepaham dengan keputusan itu, tetapi tidak membuat keputusan bersama, maka perlu diadakan pendekatan personal. Bahwa ini adalah keputusan bersama. Memang ya betul juga katanya Bapak bahwa dalam satu kepala itu terdapat beribu-ribu macam pendapat. Apalagi 10 atau banyak orang, tentu akan banyak pendapat. Tapi ya seperti tadi, pendekatan ini keputusan bersama, maka terhadap mereka yang masih mempunyai beban terhadap keputusan itu, yang perlu diadakan pendekatan personal. Head to head gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini? Ada jadwal-jadwalnya? Seharusnya iya. Seharusnya kita punya jadwal tertentu. Tapi biasanya saya biasanya menyelesaikan masalah. Kalau timbul masalah langsung selesaikan segera tanpa menunda. Jadi Bapak berpendapat bahwa seyogyanya ada jadwal. Seyogyanya ada jadwal, tapi kebiasaan yang kita pakai begitu ada masalah langsung bisa selesaikan. Jadi tidak menumpuk masalah. Seharusnya seperti itu. Karena tidak mungkin timbul satu masalah di satu pendidikan, misalnya kan banyak masalah. Tapi biasanya pengalaman yang bisa kita lakukan itu, begitu ada masalah dan sangat penting, tanpa melihat jadwal langsung kita selesaikan.
seperti menyelesaikan langsung pada saat terjadi permasalahan. Terima kasih banyak. Nah, untuk yang selanjutnya ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mendalami yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus pidana pendidikan? Ada seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang membantu? Ya, sudah pasti ada ya. Jadi kita ini makhluk sosial ya, kita punya kelebihan dan kekurangan. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan sangat perlu melibatkan stakeholder ya. Jadi sangat penting ya melibatkan orang-orang yang kepentingan. Jadi semua kita terlibat. Berarti artinya tanggung jawab itu kita bebankan pada keputusan bersama. Nah, besar sekali. Ini yang terakhir nih Bapak nih. Nah, kira-kira dari semua apa yang telah Bapak sampaikan, kira-kira apa pembelajaran atau pelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari kasus ini dalam hal proses pengambilan keputusan? Jadi simpulannya lah ini ya. Ya. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari yang pernah kita lakukan, begitu ada masalah jangan tunda, selesaikan. Ya. Kemudian prioritaskan yang paling utama, prioritas yang paling membutuhkan dengan segera. Kemudian libatkan stakeholder, ya. Nah, sehingga setelah melalui tahapan-tahapan itu, insya Allah keputusan yang adil dapat kita laksanakan dengan cara dengan penuh tanggung jawab. Segera itu Luar biasa sekali. Jadi ada 4 kata kunci. Yang pertama, kalau ada permasalahan langsung kita selesaikan. Ya. Yang kedua, kita tentukan dulu prioritas permasalahan itu, mana yang permasalahan utama itu yang kita akan selesaikan. Yang ketiga, kita libatkan stakeholder yang ada di sekolah kita, baik itu komite, rekan-rekan guru, siswa. Kemudian kesepakatan itu harus bertanggung jawab. kalau sudah kita putuskan bersama, luar biasa sekali wawancara kita ini Bapak. Jadi saya sangat bangga sekali bisa mewawancarai Bapak, dan mudah-mudahan saya bisa menerapkan apa yang Bapak sampaikan di kemudian hari, dan semoga apa yang bisa kita laksanakan ada manfaat. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi tujuan di sini yang ada tugas dia ini di dalam guru penggerak. Nah di sini dia bertugas untuk meminta waktunya Bapak untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan. Ada waktunya Bapak? Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan untuk menggali bagaimana proses Bapak dalam hal pengambilan keputusan untuk menghadapi suatu masalah. Bisa? Yang pertama ini, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan deliman etika atau kejutan moral? Artinya deliman etika itu antara benar dengan benar. Mungkin ada kasus-kasus yang Bapak hadapi yang kedua-duanya benar, mampu menghadapi salah satu kasus tersebut, bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Misalnya kasus di sekolah, ya, di sekolah. Misalnya antar pemimpin atau ya, antar guru dengan lingkungan. Ya, Kan? ya, nah. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang semacam itu,
sebagai seorang pemimpin kita harus bijak, kita harus bisa menggali apa namanya hasil klarifikasi apa masalahnya. Contoh misalnya dengan apa namanya lembaga internal misalnya di lembaga sekolah, kalau itu bisa dari mata antara guru dengan kepala sekolah, kemudian antara guru dengan ya sebaiknya pemimpin itu yang mengambil dalam jangan kemudian harus meminta salah satu guru atau kemudian pesannya di apa namanya di daerah koordinasi dari bang. Jika kalau kita bicara pemimpin itu, pemimpin harus apa namanya punya pemimpin dan tipe pemimpin itu harus kita tahu kan, kita tahu gitu kan. Jika pada saat ada masalah misalnya, ini masalah kita kemudian diambil tenang, jangan kita kemudian main lapor sehingga apa namanya akan lebih baik bagi bang kita kemudian akan apa namanya bahkan yang bisa. Jadi yang kita tahu bahwa pemimpin itu harus berkomitmen. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus yang kedua-duanya sama-sama benar. Apa yang Bapak lakukan? Maksudnya kasus misalnya kemudian ya misalkan tentu kita ini dalam pembagian THR ini lah gitu. Nah, di satu sisi kan guru sangat membutuhkan guru, di sisi yang lain misalkan belum ada rekomendasi dari pemerintah daerah. Kalau misalnya ada kasus memang kita ada perbandingan, kalau misalnya kita lain dibandingnya seperti memang ada semacam apa namanya pemimpin kadang-kadang terlalu garis ya, kemudian dia takut mengambil kebijakan atau keputusan sehingga ada istilah ya gitu kan, ada semacam perbedaan yang diambil oleh institusi lain yang seperti kita. Tapi kalau misalnya saya bikin itu jadi hal-hal yang apa namanya yang sifatnya urgent penting demi untuk apa namanya kesejahteraan teman-teman, saya ambil apa namanya konsekuensi belakangan gitu. Sehingga mari kita apa namanya kita selesaikan dulu di apa namanya di tingkat sekolah. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang ditakuti oleh pemimpin itu, tapi kalau misalnya kita menurut ada sekolah-sekolah yang lain berani melakukan itu, harus tidak gitu kan. Tetap misalnya dalam hal apa pemberian THR atau membagi hal-hal yang seperti dari belanja misalnya atau dari keuntungan dari proyek semua itu. Jadi pertama yang apa namanya yang saya ambil adalah berkeadilan, bukan keadilan. Jadi artinya keadilan itu artinya kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya apa namanya keuntungan kita boleh katakan. Tapi yang namanya berkeadilan itu beda. Berkeadilan itu misalnya tergantung dari payah kan, bisa kepala sekolah misalnya kita harus misalnya teman-teman guru dapat 300 ya, kepala sekolah dapat 500, kemudian berjalan 400, itu namanya berkeadilan. Jika tidak ada istilah komplain ataupun hal-hal yang menyebabkan teman-teman guru atau teman-teman lembaga itu tidak menerima apa namanya sekolah-sekolah yang sehat, kemudian juga. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menganggap bahwa apa yang sudah Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan itu efektif? Misalnya jadi pribadi atau pemimpin itu walaupun dia mengambil keputusan itu sudah yang tindakan gitu kan, sehingga walaupun misalnya keputusan itu relatif gitu kan, jadi keputusan diambil kadang-kadang senang lah diterima orang lain lah, tapi kadang-kadang ada orang lain yang tidak senang dan tidak relatif. Betul kita ketemu teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya kita seorang pemimpin bijak itu ya hal yang semacam itu jangan sampai membuat kita istilahnya dalam pemimpin itu tidak berlaku adil ya. Selanjutnya, bagaimana apakah ada tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan tersebut? Jelas. Jadi setiap masalah itu atau setiap jabatan itu ada tantangannya. Jadi kadang-kadang tidak pernah kita duga masalah itu datang gitu kan. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya itu ada tantangan. Sehingga kita kemudian terbawa dengan sebuah masalah. Dan memang seorang pemimpin itu bahwa karakter masing-masing orangnya sehingga kita harus pelajari bagaimana apa namanya ada buah kalau teman-teman yang ini seperti ini yang sehingga kita bisa apa namanya kemudian dia juga kita mempelajari karakter sehingga dalam pemimpinan kita harmonis. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Ada jadwal-jadwalnya yang misalkan Bapak susun untuk menyelesaikan kasus itu? Ya, perlu kita akan antisipasi itu. Tapi kalau misalnya apa namanya yang sifatnya lembaga yang terkecil lah, terkecil dari sekolah, kasus-kasus itu kadang-kadang instan ya, tidak terlalu apa namanya sehingga kita tidak perlu jadwal. Beda dengan misalnya lembaga lain yang sifatnya lebih luas, sehingga lupa masalah, sehingga kita perlu jadwal. Tapi kalau misalnya kita di tengah pendidikan, misalnya di satuan pendidikan ini mungkin tidak terlalu itu lah, apa namanya terlalu penting kita bikin jadwal. Sehingga kalau misalnya ada masalah hal ini bisa kita langsung ketika ada permasalahan kita langsung bisa diselesaikan. Nah ini terakhir Bapak ini. Nah dari yang semua yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Ya. Jadi tidak akan matang, bukan pemimpin tidak akan matang. Misalnya dia bisa melewati semua tantangan, semua permasalahan yang terjadi, sehingga apa namanya kemudian kita bisa menyelesaikan masalah baik sifatnya kecil, besar, menengah, sehingga menjadi dasar kita mengambil keputusan yang lain. Misalnya kita mendapat di keluarga, kemudian di apa namanya di
baik nanti masyarakat dan khususnya kita, sehingga saya berkesimpulan bahwa pemimpin itu harus punya visi dan juga itu menjadi sebab kita mengambil segala kebijakan sehingga pada intinya kita bisa mengubah seperti yang dimanfaatkan ya seperti itu. Luar biasa sekali Bapak atas apa yang telah Bapak sampaikan mengenai masalah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau saya tangkap, yang pertama menurut Bapak pemimpin itu harus punya komitmen. Ya, jadi komitmen tersebut kita bisa membandingkan atau membaca karakter-karakter dari bawah atau karakter kerja kita. Nah, kemudian kita perlu tindakan antisipasi dan tidak memiliki keputusan yang kuat menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi kalau ada permasalahan, kita itu tidak bisa langsung selesaikan. Kemudian pemimpin itu juga harus matang dalam mengambil sebuah keputusan, disertai dengan visi-misi dalam menjalankan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang saya katakan. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa yang melaksanakan juga di kemudian hari dan mendapatkan manfaat. Terima kasih banyak.